di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, akui bahwa kami ini adalah manusia biasa yang banyak kelemahan dan banyak kesalahan, sehingga tidak akan timbul kesombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan SH Terate Jaya. Persaudaraan Setyati Terate yang berdiri pada tahun 1922 di Madiun, berasaskan Pancasila dan 5 dasar, Panca 5 dasar. 1 persaudaraan, 2 olahraga, 3 kesenian, 4 bela diri, 5 kerohanian. Nah, untuk kerohanian pada hari ini kami berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Mas Dr. Sutoyo MAG. Beliau adalah Wakil Ketua 3 Bidang Rohani Persaudaraan Setia Hati Terate. Selamat sore Mas Sutoyo. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Toyo, pada hari ini kami dari tim Humas Persaudaraan Setyati Terate Pusat berkesempatan untuk mohon izin melakukan bincang-bincang dengan Mas Sutoyo sebagai Wakil Ketua Bidang Rohani PSHT Pusat tentunya. Mas Sutoyo, mungkin dalam kesempatan ini kita ketahui bersama bahwa Persaudaraan Setyati Terate ini sudah berdiri di 341 cabang di Indonesia, juga beberapa cabang khusus di luar negeri. Tentunya anggotanya juga tidak hanya 1.000, 2.000, 100.000 atau apa. Insya Allah di menjelang 1 abad usianya ini sudah hampir 1 juta anggota yang ada di penjuru dunia ini. Mungkin Mas Sutoyo sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Rohani bisa menyampaikan bagaimana kiat-kiat melakukan sebuah pembinaan untuk melaksanakan salah satu panca dasar, yaitu kerohanian dalam hal ini kepada anggota yang ada di mana-mana dan jumlahnya begitu besar. Mungkin bisa disampaikan Mas Sutoyo. Ya, terima kasih Mas Sanam bahwa memang anggota kita sudah jutaan. Tiap tahun ribuan yang disahkan untuk menjadi anggota atau warga. Tidak mudah untuk membina mereka langsung menjadi orang yang eshawan, orang yang sempurna, menjadi orang berakhlak yang baik. Maka perlu panduan. Kita menyusun panduan kerohanian yang dalam hal ini kita breakdown dalam bentuk namanya keeshaan. Kita susun sedemikian rupa yang sesuai dengan tujuan didirikan SH Terate, kemudian tidak menyimpang dari mukadimah, dan ini sudah selesai. Panduan sudah kita susun selesai. Dalam 1 tahun kita diskusikan, kita seminarkan, dan sekarang sudah disahkan oleh Dewan Pusat. Dan sekarang tinggal kita sosialisasikan ke cabang-cabang. Kemudian nanti kita sudah mengundang cabang seluruh Indonesia untuk kita memahami bagaimana adik-adik kita, warga kita ini tidak hanya bisa pencak, tapi juga menjadi teladan di lingkungan masing-masing. Tentu itu harus diolah batinnya. Maka buku panduan yang semua agama ada di situ, menerima ya. Jadi di situ ada
keesaan yang kita susun berdasarkan tujuan Esa Teratai didirikan. Setelah kita susun disahkan oleh Dewan Pusat, maka itu akan dibawa oleh pimpinan cabang seluruh Indonesia, bahkan pengurus cabang khusus di luar negeri untuk disosialisasikan kepada anggota. Tentu ini bertahap ya. Pertama kita akan mengundang dari cabang-cabang siapa yang dikirim ke pusat untuk dididik, terutama pelatih. Pelatih itu nanti akan ada didikan khusus, kurikulumnya, kerohaniannya, kemudian metodenya. Kita didik di diklat pusat. Setelah itu baru kita berikan sertifikat untuk melatih, termasuk di dalamnya adalah keesaan atau kerohanian. Sehingga dengan demikian maka anggota kita yang jutaan warga Esa Teratai ini tidak melanggar anggaran dasar, tidak melanggar aturan pemerintah, dan tidak melanggar aturan agama. Ya, oke, Mas Sutoyo. Tadi disampaikan bahwa sudah dibuat sebuah kurikulum dalam bentuk buku panduan. Betul. Untuk ajaran keesaan tentunya, untuk beberapa agama, tentunya agama yang diakui di negara Republik Indonesia. Betul. Karena Esa Teratai berasaskan Pancasila. Jadi semua agama yang ada di Indonesia diakui oleh pemerintah ini, anggotanya juga beranggotakan dari beberapa agama yang ada di Indonesia. Betul. Sehingga buku panduan itu sudah memfasilitasi dari beberapa agama yang ada. Betul. Yang Islam, yang Kristen, dan yang Buddha, yang Hindu dan sebagainya sudah ada dalam buku panduan itu. Betul. Mas Sutoyo tadi mengatakan bahwa akhlak lebih spesifik kalau di dunia persilatan utamanya Esa Teratai ini budi luhur. Betul. Tentunya buku panduan itu mungkin ada untuk siswa dan mungkin nanti untuk warga. Betul. Nah, panduan yang disampaikan ke Mas Toyo yang arahnya ke pelatih ini berarti untuk panduan yang ke tingkat siswa. Betul. Dengan masing-masing tingkatan. Mungkin bisa dijabarkan sedikit Mas, mungkin untuk adik-adik yang saat ini yang masih menggunakan ban jambon dalam batasan keesaannya, garis besarnya, kemudian ban hijau putih menjelang warga ini. Betul. Monggo. Jadi sesuai dengan tujuan didirikan Esa Teratai, yaitu mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak keluar dari itu, sehingga nanti tingkat polos materi rohanianya sudah jelas. Kita susun sedemikian rupa, pelatih harus memahami itu, sehingga pelatih bisa memberikan keesaan kepada tingkat polos. Demikian juga nanti naik ke jambon, tidak boleh dinaikkan ke jambon kalau tidak memahami keesaan di tingkat polos. Setelah di tingkat jambon, maka pelatih juga harus memberikan sesuai dengan porsi, tidak boleh keluar dari kurikulum. Kemudian setelah dia jambon memahami keesaan, baru bisa dinaikkan ke hijau. Dia tidak boleh naik walaupun dia sudah pinter pencak. Kalau keesaannya tertinggal, jangan dinaikkan. Karena lahir batin, pencak silatnya bagus, batinannya bagus, baru naik. Kemudian di tingkat hijau juga demikian, diberikan materi keesaan tingkat hijau sampai selesai. Dia kalau sudah memahami sesuai dengan kurikulum, baru bisa naik ke putih. Di putih itu pun digembleng keesaan, tidak akan bisa disahkan menjadi warga pendekar kalau tidak memahami keesaan tingkat putih. Nah, nanti di akhir menjelang pengesahan dites keesaan polos, jambon, hijau, putih. Kalau mereka tidak memahami, gagal, tidak akan bisa disahkan menjadi warga. Karena kita harus warga Esa Teratai itu di samping bisa pencak, harus berbudi luhur, bisa menjadi tauladan lingkungan sekitar mereka berada. Maka kalau itu diawali sejak polos, insya Allah akan menjadi pendekar yang esawan, akan menjadi pendekar yang berbudi luhur, esair ya. Menjadi kalau dalam agama namanya pendekar yang berakhlakul karimah. Berarti dulur-dulur yang belajar pencak silat di Esa Teratai ini
tidak hanya ditempa latihan fisik, senam jurus, sambung dan sebagainya, ternyata juga ada tes kerohanian di masing-masing tingkatan. Nah, masing-masing tingkatan dites kerohanian. Jadi kerohanian ini tidak melanggar undang-undang pemerintah, apalagi agama, tidak. Karena kerohanian ini kita ambil dari substansi agama. Dalam bahasa Islam namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini kita rangkum dan kita klasifikasikan ini untuk polos, untuk jambon, untuk hijau, untuk putih. Jadi kalau ada orang mengatakan Esyatrate syirik, tidak benar. Kalau syirik, Esyatrate itu syirik, saya pertama kali yang keluar dari Esyatrate. Apalagi yang menyusun keesaan itu saya termasuk yang menyusun. Jadi pakar-pakar agama kumpul di situ, terutama para tokoh-tokoh Islam ya, tokoh-tokoh yang lain kumpul di situ diskusi bagaimana keesaan ini tidak melanggar aturan agama, aturan pemerintah, sehingga warga Esyatrate yang disahkan nanti taat pada Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Kalau Islam ya taat pada Allah SWT, tapi juga taat pada aturan pemerintah. Berarti sangat terukur sekali. Terukur. Ternyata panjenengan Mas Toyo ini sebagai wakil ketua 3 bidang rohani, ternyata dalam penyusunan juklak yang jenengan sampaikan tadi juga melalui rumusan. Betul. Mengundang tokoh-tokoh dan sebagainya, sehingga betul-betul apa yang jenengan susun ini sangat kredibel dan setelah disahkan oleh Dewan Pusat. Dan ini memang tidak sebentar ya, kita nyusun ini 1 tahun lebih. Prosesnya apa? Dan saya kebetulan sejak kecil belajar ilmu tasawuf ya, di pesantren, kemudian kuliah saya jurusannya juga tasawuf. Jadi doktor saya juga doktor tasawuf, sehingga nyusun keesaan ini insya Allah tidak ada yang bertentangan dengan agama. Referensi kami ya kitab-kitab tasawuf, yang itu tidak menyalahi agama lain, tidak juga. Karena kebenaran yang kita ambil kebenaran universal yang ada dalam seluruh agama, sehingga ajaran Esyatrate ini tidak bertentangan dengan agama apapun. Apalagi kalau ada orang mengatakan Esyatrate itu syirik, tidak benar. Jadi kalau ada orang mengatakan Esyatrate syirik, suruh dialog dengan saya. Mana yang syirik? Perilaku mana yang salah? Kalau ada Esyatrate yang salah, itu oknum. Nah, tidak hanya Esyatrate ya, komunitas yang lain pun ada yang salah, ada yang syirik, tapi kan bukan ajarannya. Yang syirik, yang salah itu warganya ya, komunitas itu individunya. Jadi misalnya ada warga Esyatrate yang salah, itu bukan ajaran tapi oknum. Komunitas lain sama ya, perilaku syirik, perilaku murtad, perilaku selingkuh dan sebagainya ada di komunitas mana saja ada. Tapi saya kira itu tidak diajarkan di mana-mana. Esyatrate juga tidak mengajarkan kesyirikan, tidak. Karena endingnya kan Esyatrate dididik bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau bertakwa kan tidak mungkin syirik kan gitu ya. Nah, begitu Mas, terkait apakah Esyatrate syirik atau bukan secara gamblang sudah dijelaskan. Dan satu hal mungkin bisa tadi Mas Toyo mengatakan bahwa tujuan Esyatrate ini adalah mendidik manusia untuk budi luhur, tahu benar dan salah. Ukurannya adalah menjalankan perintah Tuhan. Betul. Takwa, kan begitu. Bertakwa. Berarti menjalankan semua perintah Tuhan, menjauh semua larangannya sesuai agama masing-masing. Sesuai agama masing-masing, karena kita Esyatrate berasaskan Pancasila. Dan alhamdulillah saat ini Esyatrate Pasar Pon itu sudah komisariat PPMH Pasar Pon Kota Malang. Makasih Mas Toyo atas rintisan kita bersama pada waktu itu di Ponorogo. Jadi cikal bakal Esyatrate juga dulu tokoh-tokohnya juga alumni Tebuireng ya, jadi pernah mondok di Tebuireng, sehingga insya Allah ajaran-ajaran Esyatrate tidak ada yang menyimpang dari agama apapun, apalagi dari pemerintah, tidak akan menyimpang dari undang-undang negara. Sebuah kebudayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia. Betul. Dikembangkan, tidak bertentangan dengan agama. Betul. Kita masing-masing. Kalaupun toh itu ada, ya itu berarti individunya, oknumnya, bukan ajarannya. Betul. Yang salah, gitu ya Mas. Betul. Jadi saya punya target 5 tahun ke depan seluruh warga Esyatrate sedunia sudah memahami keesaan atau kerohanian sesuai dengan program kita pusat.
Sehingga kenakalan warga desa Trate bisa dikurangi oleh pemahaman keesaan masing-masing. Jadi target kita tidak bisa setahun 2 tahun, 5 tahun yang akan datang baru setuntas. Karena apa? Warganya luar biasa di pelosok-pelosok seluruh tanah air. Maka ada beberapa kesulitan yang kita sampaikan pada mereka, sehingga kita perlu skala prioritas. Maka 5 tahun ke depan insya Allah baru tuntas kita mendidik warga kita dari sisi kerohanian. Saya kira itu. Tentunya garis-garis besar organisasi yang sudah ditetapkan dalam Parluh 2021, Betul. sehingga butuh melaksanakan program kerja itu juga sudah dipaparkan, sudah disampaikan melalui Lakorwil, sehingga targetnya sampai kepengurusan 2024 tuntas seperti yang diharapkan oleh pengurus. Gitu ya Mas. Sedikit Mas Toyo sebelum kita tutup. Itu tadi secara garis besar yang disampaikan Mas Sutoyo adalah program pembekalan atau pembelajaran pengajaran keesaan untuk siswa, calon anggota yang akan disahkan yang biasa disebut dengan warga Persaudaraan Setiati Trate. Mungkin setelah disahkan juga banyak kegiatan-kegiatan untuk warga ini mungkin yang dilakukan oleh cabang ataupun pusat. Seperti kalau boleh saya katakan, seperti di Ponorogo, Bumi Reog Berzikir itu kan juga salah satu representasi bahwa ternyata masyarakat dulur-dulur desa Trate juga dalam satu posisi tertentu bisa melakukan sebuah kegiatan rohani yang disebut dengan Bumi Reog Berzikir. Mungkin di samping itu juga ada yang lain, Mas. Jadi bagi Muslim, ya komunitas Muslim di cabang-cabang tertentu bisa mengadakan istighosah. Jadi istighosah itu dalam upaya untuk memahami kerohanian juga. Jadi dengan istighosah ini kan ada hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah. Maka dengan istighosah ini manusia akan mengakui dirinya sebagai hamba yang lemah, sehingga butuh pertolongan pada Allah. Itu kita lakukan sementara di pusat. Di pusat ini kita lakukan setiap ada event apa saja diawali dengan istighosah. Nanti di cabang-cabang juga demikian sama. Jadi dengan misalnya cabang di daerah Muslim istighosah. Kalau di daerah non Muslim sesuai dengan agama mereka. Yang penting ada kegiatan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Kalau Muslim ada manusia dengan Allah SWT. Itu nanti akan mempercepat target kerohanian masuk dalam warga desa Trate. Mas Sutoyo, satu hal lagi. Ini kan sebentar lagi memasuki bulan Suro. Iya betul. Di mana pada bulan Suro itu desa Trate melakukan sebuah kegiatan yaitu pengesahan anggota baru, pengesahan warga baru. Mungkin dalam kesempatan ini Mas Sutoyo sebagai wakil ketua bidang rohani bisa menyampaikan sedikit pesan untuk adik-adik calon warga yang saat ini sudah melakukan tes putih. Persiapan jiwanya sebelum disahkan ini, kerohanian harus disiapkan seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, Mas. Ya, kami pesankan kepada calon warga baru, terutama yang sekarang sudah di tingkat putih. Yang pertama dari kami bagian rohani, siapkan hati, ya, bahwa kalian akan menjadi warga desa Trate itu tidak sembarangan. Maka hati disiapkan, bersihkan hati, jangan ada penyakit hati, jangan ada rasa sombong, jangan ada rasa dengki, jangan ada rasa ujub. 15 penyakit hati kita bersihkan. Jadi di hadapan Allah, di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, akui bahwa kami ini adalah manusia biasa yang banyak kelemahan dan banyak kesalahan, sehingga tidak akan timbul kesombongan. Terus kemudian menjelang pengesahan itu hindari perbuatan kesalahan, ya. Dalam bahasa kita namanya hindari perbuatan dosa. Terutama jangan putus hubungan dengan Tuhan sesuai dengan agama. Kalau kita sebagai muslim jangan putus dengan hubungan dengan Allah. Sholat 5 waktu, ya. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kemudian jangan berani pada kedua orang tua. Jangan melanggar papacuh. Apalagi menentang dengan pelatih, dengan senior, itu kita hindari. Karena itu bagian daripada akhlakul karimah atau budi luhur. Dan jadilah orang yang taat pada lingkungan,
Jadi jangan menjadi provokator dalam lingkungan masing-masing. Jadilah contoh yang baik di lingkungan masing-masing. Kalau hati ini sudah kita siapkan, insya Allah nanti akan menjadi pendekar atau warga yang budi luhur sesuai dengan ajaran yang dikehendaki oleh para pendiri Desa Teratai. Demikian bincang-bincang kami dengan Mas Sutoyo, Wakil Ketua 3 Bidang Kerohanian Persaudaraan Setiati Teratai Pusat. Kami dari tim Humas Persaudaraan Setiati Teratai Pusat menyampaikan informasi yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.